Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Putra dengan NIM 250863117, program studi pendidikan ke jasmani, kesehatan dan rekreasi. Di sini saya akan mempresentasikan peran pendidikan jasmani dalam mewujudkan SDG 3 atau mempromosikan gaya hidup aktif untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik. Di sini dengan latar belakang anak usia 5-17 tahun tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian per 60 menit perharinya. Yang kedua, pergeseran gaya hidup digital menyebabkan perilaku sedenter atau kurang gerak dan peningkatan risiko obesitas. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat PTM atau penyakit tidak menular pada 2030. Yang menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana integrasi kurikulum dan program PJKR dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat pencapaian 13 target SDG 3 ini melalui promosi gaya hidup aktif dan pengembang literasi jasmani. Baik, di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menganalisis kontribusi PJKR dalam mempromosikan gaya hidup aktif sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Yang kedua, menguraikan peran literasi jasmani atau physical literasi dalam menanamkan kebiasaan gerak sepanjang hayat dan mencegah PTM. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan implementasi PJKR di lapangan serta solusi inovatif melalui pendekatan Smart P berbasis digital. Yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan untuk sinergi akademisi, pemerintah, dan masyarakat demi mewujudkan SDG 3 pada tahun 2030. Namun, PJKR sebagai instrumen mencegah PTM, yaitu program aktivitas fisik berbasis ilmiah atau fisiologi olahraga, mengendalikan obesitas dan hipertensi, yang mana membiasakan gaya hidup aktif sejak dini, menjaga kesehatan kardiovaskular secara berkelanjutan, yang mana kita beredukasikan kesehatan dan pencegahan perilaku berisiko. PJKR mengedukasi pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, yaitu seperti narkotika, alkohol, dan tembakau, sesuai target SDG 3,5 dan 3A, nilai disiplin olahraga membangun ketahanan generasi muda. Dan sinergi, kalau kita lihat dari sinergi akademisi dan cakupan kesehatan universal, dari kolaborasi lintas sektor FKUP, SDGs, atau Center UB menghasilkan tenaga ahli perancang program olahraga bagi semua kelompok usia, mendukung Universal Health Conference, yaitu peran literasi jasmani dalam gaya hidup aktif. Literasi jasmani mencakup motivasi, kepercayaan diri, dan kompetensi fisik. Guru olahraga berperan mengubah pola pikir siswa agar aktivitas fisik menjadi kebutuhan hidup, yang mana aktivitas fisik memicu produksi endorfin dan mengurangi stres dan kecemasan. PJKR berfungsi sebagai sarana pelepasan emosi positif dan peningkatan kepercayaan diri remaja. Namun, yang menjadi tantangan implementasi di lapangan,
yaitu keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, serta rendahnya frekuensi pertemuan PJOK, yang mana seringkali hanya sekali seminggu dan dapat menghambat pencapaian standar kebugaran yang direkomendasikan oleh WHO. Fenomena gaya hidup digital yang pasif juga menjadi tantangan besar, di mana waktu layar atau screen time yang tinggal semakin mengurangi minat siswa untuk bergerak aktif. Namun inovasi melalui teknologi digital atau smart P, wearable devices, aplikasi kebugaran, dan gamifikasi memotivasi Gen Z, PJKR menawarkan solusi low cost atau high impact dengan inklusivitas dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan ini, PJOK menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan karakteristik peserta didik saat ini. Tidak hanya itu, PJKR juga sebagai agen perubahan sosial. Mengapa demikian? Yang mana PJKR berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan kesehatan gender, di mana setiap individu tanpa memandang kemampuan fisik atau latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Dan olahraga pendidikan menjadi perekat sosial yang menanamkan nilai sportivitas dan kerjasama untuk membangun integritas sosial di tengah masyarakat. Dan ada beberapa kesimpulannya, yang mana PJKR berperan strategis dan multidimensional mendukung SDG 3. Namun mencegah PTM membangun literasi jasmani dan meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya, Smart P atau sebagai solusi inovatif di era digital. Dan PJKR, investasi kesehatan jangka panjang yang inklusif dan efisien. Dan beberapa rekomendasi. Yang pertama, revisi kurikulum PJOK dengan alokasi waktu lebih banyak dan komprehensif. Yang kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi. Yang ketiga, anggaran fasilitas olahraga di daerah 3T diprioritaskan pemerintah. Yang keempat, adaptasi program CSPAP untuk aktivitas fisik sepanjang hari sekolah. Yang kelima, kolaborasi Kemendikbud, Kemenkes, Kemenpora, dan pemerintah daerah. Dan yang keenam, keluarga dan masyarakat berkolaborasi mendukung lingkungan aktif. Baik, dapat kita simpulkan bahwasanya PJKR memiliki peran strategis mendukung pencapaian SDG 3 melalui pencegahan penyakit tidak menular, edukasi perilaku gaya hidup sehat, dan peningkatan kesehatan mental peserta didik. Dengan pendekatan literasi jasmani dan inovasi Smart P tadi, PJKR mampu membentuk generasi yang aktif dan sehat secara berkelanjutan. Tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kualitas tenaga pengajar. Kenapa demikian? Ketersediaan sarana prasarana serta dukungan kebijakan PJKR perlu diperkuat sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang inklusif dan berdampak tinggi bagi masyarakat luas. Baik, cukup di sini, sampai di sini presentasi saya. Saya sudahi dengan salam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.